Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu seluruh jamaah tajiyah rahimakumullah, walaupun saat ini dalam suasana berduka, akan tetapi kita sebagai hamba Allah tidak lupa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiratnya. Alhamdulillah, kita sadonyo Bapak dan Ibu masih diizinkan Allah untuk menikmati kehidupan di atas dunia ini. Allah masih memberi kita umur. Allah masih memberi kita kesehatan. Allah masih memberi kita kekuatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di rumah duka ini. Maka oleh karena itu, barang siapa di antara hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan nantinya di akhirat. Allah akan memberikan kebahagiaan nantinya di akhirat. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesengsaraan dan memberikan azab nantinya di akhirat kelak. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambahnya, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita yang hidup, yang masih diberi Allah kesempatan untuk menikmati kehidupan di atas dunia ini, mudah-mudahan jadilah kita hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pun juga selawat dan salam tidak bosan-bosannya selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tak akan pernah kering bibir kita berselawat kepada beliau. Karena satu-satunya syafaat yang akan kita harapkan nantinya di yaumil akhir adalah syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya Bapak dan Ibu pun aku dongam, Ustadz Jarama Ustadz tuh menceritakan tentang Nabi Muhammad sedang berbicara dengan malaikat Jibril. Sewaktu mereka duduk-duduk, lewat seseorang, sehingga baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah gerangan yang lewat itu? Apa kata malaikat Jibril? Itulah adalah malaikat pencatat ujar. Lalu dihampiri oleh baginda Rasul malaikat tersebut dan bertanya, apakah benar
engkau adalah malaikat pencatat hujan. Iya ya Muhammad. Hujan yang terjadi di laut ku catat. Hujan yang terjadi di daratan ku catat. Hujan yang terjadi di pegunungan ku catat. Tapi yang tidak bisa ku catat adalah umatmu yang berselawat kepadamu. Begitulah besarnya pahala daripada salawat tersebut. Sehingga dalam Al-Quran nyatakan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Bapak dan Ibu seluruh jamaah tajiyah rahimakumullah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Teluroban ataupun beserta jajarannya, Bapak dari Kenajar Meki, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga Bapak dan Ibu seluruh anak famili, seluruh jamaah pengajian baik yang datang dari jauh maupun yang dekat, terutama sekali ahli musibah sekeluarga keluarga rumah ini. Kebetulan malam kok pokoknya lantai kalita kan Pak Muslimun tadi kok kasih lupa ini. Sebenarnya kami mengharapkan ia membawa Ustaz naik kampung. Pokoknya yang pun lalai. Jadi insya Allah mungkin malam besok kita upayakan bekerjasama sama Pak Muslim untuk membawa Ustaz naik kampung. Jadi paruh malam kok anggaplah sebagai pembukaan pengajian saja lah. Karena uang juga ahli awak dalam penyampaian kata-kata takjiah ini. Mantap. Bapak dan Ibu seluruh jamaah takjiah rahimakumullah. Disiko kami sebagai mewakili jamaah pertama sekali mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang telah menimpa di rumah ini. Ibunda tercinta telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan kami mudah-mudahan keluarga anak yang ditinggalkan mudah-mudahan tabah dan sabar dalam menghadapi musibah ini. Tapi kami yakin anak-anak daripada ibunda kita ini almarhumah ini orang yang sabar, orang-orang yang soleh dan soleha termasuk keluarga besar. Kami yakin itu. Tapi walaupun demikian, kalau namanya bacuk itu orang tua, seharusnya orang merasa sedih dikala ditinggal oleh orang tua. Mengapa bah itu? Karena tainge di kita baapo jasa daripada orang tua kita. Tainge di kita di waktu kita ketek. Kadang-kadang tanpa sengaja kita mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar kepada orang tua kita. Ingat di kita waktu kita dikala disuruh orang tua kadang-kadang dek sibuk kita bermain lama-lama bermain sehingga tidak kita hiraukan daripada suruhan orang tua. Tapi dikala kita besar ingin merawat orang tua kita, tapi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Harapan kita hendaknya mula-mula kita sama orang tua kita itu. Bisa kita berbakti kepadanya, tapi akan tetapi sesuai apa yang dialami di rumah ini. Telah duluan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan daripada orang tua kita, khususnya kita sadonya bagi orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Salah satu harapannya adalah anak-anak yang ditinggalkannya. Karena salah satu harta kekayaan daripada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, adalah salah satu diantaranya anak yang soleh dan soleha yang ditinggalkan. Karena itulah yang bisa diharapkannya, apalagi orang tua itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu seluruh jamaah takziah rahimakumullah. Kok kita pikir-pikir apa yang kita tadi dilaksanakan tadi, coba bayangkan Bapak dan Ibu, memang itulah ketentuan Allah. Tak pernah terjadi meninggalnya dalam satu malam yang sama, yang beda tapi pelaksanaan fardu kifayahnya dalam waktu yang sama, tapi pemakamannya berbeda tempat. Tabayang Pak dan Ibu. Kok boleh tarin tabayang yang nambah oleh pasal lise. Ya kan?
Jenazah setelah pelaksanaan sholat tadi dia bawa di kampung, dibawa ke lowongan pemotor, dan itu lowongan turun dibawa ke kampung, bahasa lisi di jalan. Pak Ireng dia pun bahasa lisi bawa. Itu ada hikmah yang perlu kita pelajari dalam hal tersebut. Itu maka tadinya kami minta maaf kepada ahli musibah. Mungkin kinajaran masjid dasiku tidak mengiring ke penenggahan. Mengapa? Tadilah musyawarah kami di kampung selama kinajaran masjid. Artinya apa? Kalau di kampung kamu tidak lewat. Kalau di tokoban kami. Itu sama tadi. Jadi katalah Ustaz Sukeman. Itu makanya tadi tidak mana di sini. Ya kan katalah oban. Itu makanya tadi mungkin kinajaran masjid tokoban tidak sama miring ke penenggahan tadi. Karena pelaksanaan pemakaian itu oban itu lain penenggahan. Itulah kejadian tadi. Tak pernah tidak kejadian hal yang sedemikian. Bapak oleh biasa bapak dan ibu. Biasa bapak tawaan. Tidak pun. Itulah kita ambil pembelajaran dalam hidup dan kehidupan. Bapak dan Ibu seluruh jamaah tajiyah rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah kematian, tidak pula heran gitu lain. Karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Tidak pula heran gitu lain. Tapi apa? Yang perlu kita ambil dari musibah tersebut ataupun dari kematian tersebut adalah i'tibarnya, pembelajarannya. Apa salah satu daripada i'tibar, daripada musibah atau kematian tersebut bagi keluarga yang ditinggalkan? Pertama adalah ibarat sekolah, ya Pak Junedi. Artinya kok naik kelasnya ujian. Tanpa melalui ujian, murid itu tak akan naik kelas. Tak pernah tuan naik sawang tanpa ujian tak. Begitulah kita yang hidup di atas dunia ini. Jangan kita beranggapan kita sudah beriman tapi tanpa lain ujian dari Allah. Sudah iya tuan. Tidak akan beriman seseorang kamu sebelum kamu mendapat ujian depan kata Allah. Itu satu. Yang kedua, i'tibar, pembelajaran dari musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bahwasanya kita yang hidup pun tak akan selamanya bersama aduh. Ayah sama anak tak selamanya aduh. Tak ada jaminan. Suami istri tak ada jaminan selamanya. Tapi kalau sudah waktunya tiba, ketentuan Allah berlaku, akan terjadilah perpisahan. Itu. Yang ketiga, setiap musibah yang diberikan Allah kepada hambanya, Allah berikan ganjaran pahala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sabarlah dicukupkan Allah pahala bagi mereka tanpa batas. Tapi kuncinya sabar. Kalau sabar kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada setiap hambanya yang ditimpa. Bapak dan Ibu seluruh jamaah tajiyah rahimakumullah. Mari sama-sama kita ingat. Mari sama-sama kita pahami. Mari sama-sama kita pelajari tentang nasihat malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa nasihat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW? Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, berbuatlah semaumu, berbuatlah sesukamu, tapi ingat suatu saat kamu pasti akan mati. Silakan kita berbuat di atas dunia ini. Mau jungkir balik pun silakan. Mau kaki jari kepala, kepala jari kaki silakan. Mau yang halal, mau yang haram silakan. Tapi ingat, suatu saat kita pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tawaran kepada kita yang hidup di atas dunia ini. Allah tunjukkan surga, ikut jalannya kata Allah. Neraka,
Iko jalannya kata Allah. Kalau engkau mau kebahagiaan nantinya di akhirat kata Allah, iko jalannya. Tapi kalau engkau menginginkan kesengsaraan nanti di akhirat, iko jalannya. Tinggal memilih. Berbuatlah semau kita di atas dunia itu. Suka hati kita, silakan kata Allah. Mau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, halal-halal, silakan. Tapi ingat, suatu saat itu pasti akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kata malaikat Jibril kepada Muhammad, hai Muhammad, cintailah semaumu apa yang kamu cintai. Tapi ingat, suatu saat kamu akan berpisah dengan. Silakan suami mencintai istri, istri mencintai, silakan. Seorang orang tua mencintai anaknya, anaknya menyayangi atau menghormati orang tuanya, mencintai orang tua, silakan. Tapi yang penting tidak mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena cinta kita kepada keluarga kita, kepada anak, suami, istri dan sebagainya akan terpisah, sewaktu-waktu akan dipisahkan oleh Allah. Tuh, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Silahkan kamu mencintai sesukamu apa yang kamu cintai, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah. Yang ketiga, silakan apa yang kamu mau banggakan, hai Muhammad. Mau pangkat, mau jabatan, mau kekayaan, silakan. Tapi suatu saat kamu pasti akan meninggalkannya. Silahkan kita mengumpul harta dengan sebanyak-banyaknya. Silahkan segala pangkat jabatan kita miliki. Silahkan kita membangun rumah gedung yang bertingkat. Tapi ingat, suatu saat kita pasti akan meninggalkan. Itulah nasihat malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi resikolah dapat kita ambil pelajaran. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad. Kalau ini kokotonya seperti lampu dinding. Dikala habis dunia itu, lampu itu mati sendiri. Tak akan hidup lagi. Baiklah kehidupan kita. Maka oleh karena itu, perlu kita sadari sebelum masa waktu kita. Kalau istilahnya kok ini kok dibahas mangontrak gitu kan. Tak salamu, tidak ada jaminan kita, tidak ada kita hidup selama ini, tidak ada jaminan. Kita mengontak kalau sudah pas waktunya nantinya dengan ketentuan Allah, mau tidak mau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam sedang perjalanan, panjang balik perjalanan kita dalam hidup dan kehidupan kita di alam dunia. Di depan kita alam menanti kita yaitu alam barzah. Tak tahu kita bahwa pulang kita berada di situ. Itu nantinya alam akhirat. Begitu panjang perjalanan yang akan kita lalui. Maka oleh karena itu, segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita syukuri. Allah masih beri kita kekuatan. Kita pergunakan kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau Allah masih beri kita umur, kita pergunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memberi kita kekayaan, kita pergunakan kekayaan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberikan jabatan, pangkat dan sebagainya, kita gunakanlah jabatan dan pangkat tersebut dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dalam hidup dan kehidupan ini, mari sama-sama kita pahami, kita ingat pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Apa kata Rasulullah? Amal di dunia ka'annaka ta'isu abada, wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu abada. Berbuatlah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup buat selama-lamanya. Artinya tidak usah gitu. Tapi jangan lupa wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Tapi berbuatlah kamu untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Jadi Bapak dan Ibu seluruh jamaah tajiyah rahimakumullah, apa yang kami sampaikan tadinya, kata-kata tajiyah malam pertama anggaplah sebagai pembukaan. Insya Allah nantinya malam kedua, malam ketiga besok, Ustaz yang hadir bersama kita untuk menyampaikan yang lebih mantap lagi tentang materi-materi kajian dan kata-kata nasihat di hadapan kita bersama. Maka oleh karena itu kami sebagai tajiyah per malam kok mungkin malah ada uang ahlinya ada, like kecil apa dokongan.
dan tidak pas, kami mohon diberi kemaafan. Tapi kalau itu benar-benar Bapak anggap, Ibu anggap apa yang kami sampaikan itu benar, mari insya Allah mudah-mudahan sebagai amal ataupun ilmu bagi kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di atas dunia ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masih tetap memberi kita hidayah. Semoga Allah tetap memberi kita petunjuk sehingga kita tahu benar-benar jalan apa yang harus kita tempuh di atas dunia ini. Apa caranya kita mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Kebahagiaan dunia ini tidak ada jaminan untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Salah satu kebahagiaan yang paling kita harapkan adalah kebahagiaan di akhirat nantinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak-banyak maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.